Oke Nanda, ada 2 nanti yang Pak Pami kirimkan. Kemudian kita lanjut. Dari kisah ini tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Ya, mengetuk pintu mereka. Dia adalah pengawal kepala negara, khalifah yang datang meminta air. Kemudian diberikanlah air, kemudian para rombongan daripada kerajaan yang pada saat itu berjalan safar dan menghampiri daripada rumah mereka karena kehausan. Maka setelah meminum air yang diminum, maka terjadilah keajaiban. Mereka merasakan begitu haus yang dahaga yang mereka alami ini, hingga mereka ini subhanallah merasa puas. Nah, maka si raja bertanya kepada pengawal, dari mana kau dapatkan air ini? Dia dari Hatim, keluarga Hatim. Masya Allah, mereka ini orang miskin, mereka ini ditinggal oleh abinya pergi haji tanpa rezeki yang banyak, tanpa nafkah ataupun tanpa makanan persediaan mereka telah habis. Maka raja pun memerintahkan kepada pengawal untuk mengumpulkan uang daripada rombongan tersebut diberikan kepada keluarga Hatim yang di rumah yang ditinggal oleh Hatim. Kemudian Anda sekalian, ketika mendapatkan sumbangan itu putrinya menangis. Maka ibunya pun bingung, kenapa engkau menangis? Padahal engkau itu saat kami menangis, engkau biasa-biasa saja. Tapi saat kami senang, engkau menangis. Maka putri pun mengatakan, inilah cara Allah untuk memberikan rezeki kepada kita, nafkah kepada kita. Inilah keagungan Allah, si putri ini menjawab. Mungkin makhluk yang Allah lantarkan melalui pengawal itu diberikan oleh Allah rasa iba kepada kita karena keadaan kita. Tetapi ibanya yang mereka rasakan itu siapa yang menjadikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hingga dengan rasa iba, maka Allah Subhanahu wa taala ini berikan daripada rezekinya kepada kita sehingga kita merasa berkecukupan. Bagaimana dengan Allah yang Maha Agung, pemilik semua kerajaan di dunia dan akhirat? Pasti Allah agung, berkuasa untuk memberikan kebahagiaan yang jauh lebih besar bagi kita. Anda sekalian nanti tolong dibuka halaman 61. Pak Pami ingin semuanya menuliskan hikmah daripada kisah Hatim Al-Hisam ini. Ditulis di halaman ini ya. Nah ini nanti ditulis di halaman 61. Oke anak-anak sekalian, kita lanjut. Jadi pengertian Al-Azim artinya Allah yang Maha Agung. Kalau kita tengok ciptaan Allah, kita buka mata kita, seluruh apa yang ada di dunia, langit, bumi, bintang, planet, gunung-gunung, lautan, dan ombak-ombak, semua itu adalah daripada sifat keagungan Allah dan kita harus mengakuinya. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Agung, tidak ada perkara yang besar atau kecil yang terjadi di alam semesta ini tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana pengaruh Al-Azim dalam kehidupan seorang muslim? Seorang muslim ini harus menghayati daripada sifat agungnya Allah sehingga dia akan merasa aman, tenang, tentram hidupnya. Karena keagungan Allah yang mengatur segala sesuatu. Tidak ada kejahatan yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak sekalian, Allah yang Maha Agung memberikan sesuai dengan keagungannya, mengampuni segala dosa-dosa kita. Kalau kita mau tengok dosa kita ini, Masya Allah banyak sekali. Tapi agungnya Allah, sebanyak dosa apa yang kita lakukan, selagi kita mau memohon dan meminta maaf, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Kemudian menanamkan penghayatan tentang keagungan Allah. Penghayatan tentang keagungan Allah sangat penting. Penghayatan akan membuat seorang muslim taat pada hukum Allah, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.
Jadi ananda sekalian, terakhir mencontoh sifat al-azim itu akan menimbulkan sifat yang baik pada diri seseorang. Menjadikan seseorang itu mulia dan dia akan mengamalkan tiga hal. Yang pertama, dia akan selalu menjaga keimanannya kepada Allah. Karena dia meyakini hanya dengan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita ini akan mendapatkan pengakuan di sisi Allah. Tapi sebaliknya, kalau orang-orang kafir atau kufur, maka hidupnya ini tidak akan dimuliakan oleh Allah, dia akan hina dan dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian terus belajar, karena daripada salah satu Allah cara mengangkat derajat seseorang itu dengan keilmuannya. Sehingga apabila wong ini mengamalkan ilmunya, belajar, maka dia pun akan dimuliakan oleh Allah. Firman Allah, niscaya Allah akan meninggikan orang yang beriman antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kemudian yang terakhir adalah tawadu, artinya rendah hati. Kenapa? Karena kita mengagungkan kebesaran Allah, maka kita harus merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, tidak seorang tawadu karena Allah kecuali Allah meninggikan derajatnya. Jadi kalau kita tawadu, rendah hati itu bukan malah kita direndahkan atau dihinakan oleh Allah, melainkan akan dimuliakan. Jangan bersikap sombong, jangan bersifat kita merasa lebih hebat dari yang lain. Karena sesungguhnya sifat daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengambil daripada hak Allah untuk menjadi maha agung ataupun lebih, ataupun kehebatan Allah atau kemuliaan Allah, keagungan Allah tidak terbatas. Sedangkan kehebatan manusia itu sangat terbatas. Ada yang lebih, ada yang lebih lagi, ada yang lebih lagi, ada yang lebih lagi. Ada yang pintar, ada yang lebih pintar lagi, lebih pintar lagi, lebih pintar dari kita. Itu saja mungkin pembelajaran yang bisa Pak Pami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ingat ya, Pak Pami memberikan tugas kepada kalian, silakan dikerjakan. Pertama adalah hikmah dari cerita Hatim Al-Hizam. Itu saja mungkin yang bisa Pak Pami sampaikan. Mari kita akhiri dengan sama-sama melapaskan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.